beroperasi. Bapak punya anak buah berapa di KKSU? Kalau sekarang kita berpikir satu unit 2 supir, ya mungkin bisa 800, Oh bukan, 700. maksudnya KKSU di KKSU-nya aja berapa? Oh di KKSU cuma 5 orang. 5 orang, jadi Bapak itu punya tim sebanyak 5 orang Ya. sebagai koordinator angkot-angkot. Laras. KKSU itu di bawah Organda Kabupaten. Kabupaten. Oke. Di bawah Organda Kabupaten. Waktu itu Bapak mendapat tugas. Dari siapa tugas awal? Dari Bapak Sekjen Organda. Sekretaris bukan jenderal Pak. Sekjen ya, untuk sekretaris. DPP Pak. Sekretaris DPC, Organda. Saha Organda. ke sekretaris Organda itu? Bapak Haryadi. Bapak Haryadi. Bapak dikasih tugas untuk mengumpulkan supir angkot. Beres gitu. Supir angkot karena akan mendapat insentif dari Bank Jabar Peduli dan Baznas. Beres. Tapi dari insentifnya itu mereka harus tidak nambangan, tidak beroperasi selama Lebaran dan setelah Lebaran selama seminggu. Beres gitu. Bapak ngumpulin berhasil. Alhamdulillah. Ya sampai pagi. Ya, sampai pagi Pak. Dari jam 12 siang Jam 12 sampai pagi. Ya. Sehari semalam. Sehari semalam kita berlima. Berlima. Ya. Berkoordinasi. Baru koordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah. Tolong kata saya udah ke rumah aja. Sekarang Mendata. kan bulan puasa, mohon mendata. Ya alhamdulillah setelah itu kita hampir sampai jam 8 itu mendapatkan 270. Bapak mendapat 270 angkot yang akan segera dikoordinasikan untuk menerima insentif. Beres. Bapak sampai tidak tidur demi kebijakan gubernur ini, demi kebijakan agar selama Lebaran tidak macet, gitu. horor Laras di puncak, gitu, ya kan, karena beberapa bulan yang lalu puncak tuh ribut masalah jadi joki, ribut macet yang horor, menjadi kesemrawutan yang luar biasa. Tapi berkat Bapak jasa mengkoordinasikan sampai pagi, akhirnya hari ini tertib sampai hari tadi, ya kan? Dan Bapak itu tidak ada operasionalnya. Tidak ada operasional. Sampai sehari semalam bekerja itu. Tidak ada. Yang berlima itu eueuh nu muruhan. Ya. Eueuh nu nyakuan. Ya, Pak. Karena Bapak nggak ada operasionalnya, akhirnya apa yang Bapak lakukan? Alhamdulillah Pak, selama ini yang tadi ada mandat koordinasi ya, kita tolong koordinasikan itu ini. Yang nyuruh koordinasi siapa? Ya, oknum itu Pak. Oknum siapa? Ya, Bapak Haryadi ya. Bapak Haryadi itu siapa? Ya, Bapak Sekretaris DPC. Sekretaris DPC Organda Bogor meminta pada Bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir. Gitu. Nah, kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi. Betul. Berapa itu Bapak Haryadi minta uang koordinasinya? Ya, waktu itu dia katanya ya kalau bisa sih sampai 200 ribu. Ya. Yang kerja Bapak? Yang kerja. Yang minta uang koordinasi Pak Haryadi? Bukan. Ya, yang mungut maksudnya di lapangan. Ya, yang kerja Bapak. Laras. Yang minta uang koordinasinya Pak Haryadi. Betul. Yang capek Bapak. Betul. Kan Bapak tuh sudah mengkoordinasikan sopir angkot, juga harus mengkoordinasikan mengumpulkan uang. Laras gitu. Minimalnya 200. Kemudian Bapak mengumpulkan. Dapat berapa unit sopir yang ngasih ngumpulin ke Bapak? Untuk itu kurang paham. Marga Abdi mah hanya memberikan rekomendasi karena fakta data Abdi sareng data di provinsi tidak sama. Abdi mah tengiring gitunya. Bukan, maksudnya nih, Bapak ngumpulin uang dari sopir angkotnya dari berapa sopir angkot? Justru Abdi mah iya Pak. Katanya Bapak terima kemarin. Cuma terima itu dari Pak Emen. Dari ini secara umum sopir-sopir angkot ini berarti ada pungutan. Ada mungkin. Secara umum. Ya, secara umum. Artinya bukan hanya di KSU-nya Bapak saja. Mungkin. Bukan hanya di kelompok aksi saja. Laras. Di kelompok lain juga mungkin ada mungkin pungutan. Ada, cuman kalau untuk Abdi pribadi, sekarang juga muncul viral
Abdi bukan ranah Abdi. Oh, bukan, maksudnya gini loh. Ya. Yang memungut ke sopir itu Bapak aja atau ada kelompok lain juga yang mungut? Nah, pungutan yang di jalur Cisarua itu bukan memungut Pak ya, tapi yang 5 orang ini yang saya tugaskan, yang satu tugas membagikan data yang udah lengkap di situ, yang 4 itu di dalam namanya mengantrikan gitu kan satu-satu. Oke. Jadi disitulah mungkin setelah beres Pak, ada pembagian pulang. Nah mungkin di situ terjadi. Iya, gini Pak. Kan penerima bantuan teh hampir 600 lebih. Sopir angkot 600 Pak di data kita. 600 Pak. Untuk Cisarua aja. Ya artinya jalur eta lah, jalur ke puncak sama ngomongnya Bogor. Nah, kemudian pertanyaan saya, mungkin nggak yang ke 600 itu dipungut semuanya? Kalau menurut saya pribadi kemungkinan. Misalnya ada jalur Cibedug. Nah, kemungkinan. Gitu loh ya Pak. Cibedug ya? Iya. Jalur Cibedug, kemungkinan ya. Berarti KSU itu sekabupaten ada berapa KSU? Setiap jalur ada. Oh, berarti Bapak mah yang jalur Bapak. Khusus jalur puncak. Nah, ini saya menyamain. Bagaimana cara Bapak meminta uang ke Kemen? Begini dengan Pak Emen tuh. Emen. Ya, waktu itu Pak udah lelah, hampir 4:30. Saya pulang. Pas di jalan tol mau pulang, ditelepon sama Pak Emen. Kata Pak Emen, Pak, tolong mampir. Ada apa, Pak Emen? Saya capek, lelah. Bukan Bapak telepon Pak Emen? Enggak, saya. Cek Pak Emen aja, Bapak telepon Pak Emen. Nah, makanya disitulah Pak. Jadi gini, kalau menurut Pak Emen di video saya itu adalah waktu pertemuan itu Bapak ngomong ke Pak Emen, intinya coba nengan bantuan sukarela, sebab nu sajana kalabur. Nah, kemudian akhirnya Bapak mengumpulkan Pak Emen mengumpulkan teman-temannya, dapatlah uang, kemudian dibawalah ke posko. Waktu di posko Bapak ditelepon, Bapak nelpon, Pak Emen saya cek Pak Emen teh sudah ada, gitu. Beda lagi. Proses seperti itu tidak ada. Oh, tidak ada. Abdi nuju di jalan ditelepon ke Pak Emen, Pak, iya aya kadeudeuk. Uang terima kasih. Jadi inisiatif Pak Emen. Gitu. Iya. Tinggal mohon di seksi teh kan upami dia mah lebih 20 itu anggotanya. Nah sedangkan upami perhetangan 20 abdi tidak ada masalah gitu kan. Nah di itu jika kita ya kumaha Pak Emen teh lumaos abdi nunten dihapunten nampi abdi 4 juta. Jadi kalau dalam versi Bapak mah, versi Bapak ya bukan versi Pak Emen. Kalau Pak Emen mah kan Bapak yang meminta. Mohon. Akhirnya Bapak telepon Pak Emen, diambillah di posko. Nah kalau versi Bapak sekarang yang mengumpulkan itu inisiatif Pak Emen apa disuruh sama Bapak? Pak Emen lah. Sama nggak nyuruh harus ngumpulin di sana. Kalaupun memang di sana ada. Pertanyaannya adalah Bapak ada perintah nggak ke Pak Emen harus ngumpulin uang? Nggak ada. Kalau perintah ke situ. Cuman perintah nate waktu di mana di lokasi pembagian. Bingung saya mah juga udah koordinasi. Oh, jadi intinya kan sebenarnya itu perintah Pak. Iya betul. Jadi gitu kan. Itu perintah ke Pak Emen untuk mengumpulkan uang, ya kan akhirnya Pak Emen mengumpulkanlah, kemudian dibawalah ke posko, kemudian Bapak ngambil bersama teman-temannya di Pak Emen di posko, bener? Betul. Jadi setelah saya terima telepon, ada saksinya di mobil juga, ayo aku mampir ke sebentar dulu, kan gini Pak, kan sebenarnya Bapak yang berinisiatif ke Pak Emen minta uang koordinasi. Akhirnya Pak Emen mengumpulkan, bukan Pak Emen berinisiatif untuk memberi pada Bapak.
Kan karena Bapak kan logikanya Bapak sudah diminta oleh sekretaris Organda untuk minta biaya koordinasi. Artinya bahwa Bapak mengerjakan atas perintah sekretaris Organda gitu kan Pak. Kemudian memerintahkan Pak Emen mengumpulkan, kemudian karena Pak Emen mengumpulkan, kemudian diserahkan pada Bapak. Itu benar nggak? Betul, setelah ditelepon. Artinya bahwa mengumpulkan uang bukan atas inisiatif Pak Emen, tapi karena Pak Emen mendapat pesan dari Bapak mendapat pesan dari sekretaris Organda, kan begitu Pak?